Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan perkuliahan kita elemen struktur baja. Pertemuan ke-10, sambungan baut pada struktur baja. Ini fungsi atau tujuan sambungan baja. Satu, untuk menggabungkan beberapa batang baja, membentuk kesatuan konstruksi sesuai dengan kebutuhan. Dua, mendapatkan ukuran baja sesuai dengan kebutuhan, panjang, lebar, tebal, dan sebagainya. Tiga, untuk memudahkan dalam penyetelan konstruksi baja di lapangan. Empat, untuk memudahkan penggantian bila suatu bagian atau batang konstruksi mengalami rusak. 5, untuk memberikan kemungkinan adanya bagian atau batang konstruksi yang dapat bergerak, misal peristiwa menyusut, susut akibat perubahan suhu baik panas maupun dingin. Nah, pengertian baut. Baut adalah alat sambung dengan batang bulat dan berulir. Salah satu ujungnya dibentuk kepala baut dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Di dalam pemakaian di lapangan, baut digunakan untuk membuat konstruksi sambungan tetap, sambungan bergerak, dan sambungan sementara yang dapat dibongkar dan dilepas. Nah, ini kelebihan dari sambungan baut. Beda dengan sambungan las. Nanti sambungan las kita pelajari lebih lanjut. Ini baut untuk konstruksi baja dibagi. Konstruksi baja di bangunan dibedakan menjadi dua jenis. Baut hitam yaitu baut dari baja lunak ST 34 in, banyak dipakai untuk konstruksi ringan, sedang misalnya ringan dan sedang atau sedang misalnya bangunan gedung. Mutu baut hitam dapat dibaca di bagian kepala baut, misalnya tertulis 4,6 atau 4,8. Artinya tegangan leleh baut sama dengan 4 kali 6, sama dengan 2400 kg per cm pangkat 2. Baut pas, yaitu baut dari baja mutu tinggi ST minus 42, dipakai untuk konstruksi berat atau beban bertukar seperti jembatan jalan raya. Diameter lubang dan diameter baut batang, diameter batang baut relatif pas, yaitu kelonggaran mendekati 0,1 mm. Macam-macam ukuran diameter baut untuk konstruksi baja antara lain. Ini ada diameter 7/16 in atau diameter 11,11 mm, kemudian diameter 1/2 atau diameter 12,70 mm. Itu sampai dengan ini ada yang 0,3, diameter 0,5, 0,7. Ini ada 0,11 per pangkat 4 in, sama dengan 31,75 mm. Yang tertinggi ini di 0,7, diameter 7/8 in, ini diameternya atau 22,22 mm. Ini tertinggi. Yang terendah ini diameter 7 sampai 16 in per 16 in, diameter 11,11. Kita lanjutkan. Nah, ini bentuk baut untuk baja bangunan yang umumnya dipakai adalah dengan bentuk kepala atau mur segi 6 sebagai berikut. Nah, ini contoh gambarnya. Ada 0,7D, ada 2D atas kepalanya, ini yang atas, yang samping ini 0,7D. Ini panjang baut, ini kepala baut, batang baut, ringnya ini tengah-tengah, kemudian ada mur. Ini ada diameter bawah, diameter atas ini 2D. 2D ini D yang bawah dengan 2D yang atas. Keterangan, ring pada pemasangan baut berfungsi agar mur dikenakan secara
direncanakan dengan kertas tidak mudah dol. Nah, jadi ini guna ringnya ini. Ring ini agar baut tidak mudah dol dan dia ada space. Jadi ada rongga sedikit antara baut dengan yang akan disambung nanti di lapangan. Apabila tidak memakai ring, dia biasanya mudah dol, mudah terkontaminasi, kemudian baut itu mudah rusak. Kuat geser rencana. Ini adalah rumus kuat geser rencana tumpuan baut diameter Fn sama dengan 0,75 dikali dalam kurung M kecil dikali R dikali AB dikali F mu pangkat B, ini untuk tumpuan. Kemudian plat ini diameter Rn sama dengan 0,75 dikali dalam kurung 2,4 dikali dB dikali TP dikali F mu, ini untuk tumpuan. Kemudian ada tipe friksi diameter Fn sama dengan 0,75 dikali dalam kurung 1,13 dikali mu dalam kurung besar dikali dalam kurung besar dalam kurung lagi 0,7 F mu pangkat B dikali 0,75 AB dikali M. Ini kekuatan baut. Baut memikul geser. Ini rumusnya Ng sama dengan F besar dikali theta dikali N kecil dikali N0. Di mana theta itu faktor keamanan 1,4 angkanya. F itu adalah faktor gesekan permukaan untuk permukaan bersih. Bersih ini belum dicat, belum digalvanis. Itu F-nya nilai F 0,35. Permukaan galvanis itu F-nya itu 0,16 sampai dengan 0,26, berarti lebih kecil ininya permukaan gesernya. N0 adalah pembebanan tarik atau gaya praktik awal, gaya tarik awal. Ini keuntungan sambungan menggunakan baut antara lain. Satu, lebih mudah dalam pemasangan penyetelan konstruksi di lapangan. Jadi disetel di bawah dulu, direncanakan dulu, kemudian dibor, barusan dipasang. Konstruksi sambungan dapat dibongkar pasang. Nah ini, apabila suatu saat kita tidak butuh lagi dengan sambungan tersebut atau mau dipindahkan, kita bisa dirobak. 3. Dapat dipakai untuk menyambung dengan jumlah tebal lebih besar dari 4D. Tidak seperti paku keling yang dibatasi maksimum 4D. Nah, ini paku keling ini sudah amat jarang ini. Biasanya zaman-zaman dulu yang menggunakan paku keling ini karena lebih repot. Ini dengan menggunakan jenis baut pas maka dapat digunakan untuk konstruksi berat atau jembatan. Ini kekuatan geser tumpuan baut. Kekuatan baut cek terhadap kekuatan geser itu aman atau tidak. Kalau cek terhadap kekuatan tumpu. Kekuatan tumpu aman atau tidak. Ambil nilai kekuatan yang terkecil. Nanti ada perbandingannya bahwa yang ini aman, yang ini tidak aman dalam perhitungan. Ini contoh konstruksi baut. Gambar ini. Kekuatan geser dalam kurung atau kekuatan baut memikul geser. Geser sama dengan 1/4 kali pi pangkat 2 dikali lambda dikali P, di mana D diameter baut, P jumlah penampang baut, lambda tegangan geser baut. Nah ini sambungan baut satu penampang. S diambil terkecil dari F1 dan F2. Ini untuk yang penampang 1. Ini menggunakan 2 baut. Ini sambungan antara plat siku. Kemudian sambungan 2 baut. 2 baut ini yang 2 baut. Ini S diambil terkecil dari 2 F1 atau F2.
Kemudian yang bawah sekali, sambungan baut dengan 4 penampang. Nah, ini sangat jarang yang 4 penampang ini. Yang sering itu yang 2 di atas ini. Ini S diambil terkecil dari 2T1 atau 3T2. Ini kekuatan tumpu baut. N tumpu sama dengan D1 kali S kali lambda tumpu, di mana D1 diameter lubang adalah diameter baut plus 1 mm. S adalah tebal plat yang paling kecil dari plat yang disambung atau plat penyambung. Nah, ini adalah momen puntir. Momennya apabila gambar seperti kiri ini momen puntirnya, M sama dengan L dikali E, itu momen puntirnya, momennya itu gambarnya. Ini akibat L dipikul 3 baut. Arah Y, PY sama dengan L per 3. Di mana akar PX pangkat 2 plus PY pangkat 2. P itu gaya bekerja pada 1 baut. Kemudian P lebih kecil dari N baut, oke. Nah, ini oke, aman tidak aman, oke tidak oke. Oke itu sama dengan aman. Ini contoh soal. Tentukan baut memikul geser jika diketahui sebagai berikut. Baut diameter 22 mm tipe A325 nomor 17,3 ton dari tabel. Nah, ini tabel nanti di download ya, tabel ada di deskripsi, tabel baja nanti Bapak kasih. Ini tabelnya, tinggal download. N nilai misalkan 1 atau jumlah bidang geser sama dengan 1. F itu adalah gesekan sama dengan 0,35. Ini jawabannya. NG sama dengan 0,35 per 1,4 dikali 1 dikali 17,3 sama dengan 4,325 ton. Jika dipakai baut hitam diameter 22 mm, jumlah bidang geser adalah 1. NG seperempat Pi dikali 2,2 pangkat 2 dikali 960 sama dengan 3.647 kg sama dengan 3,647 ton. Ini contoh lagi, contoh 2. Suatu sambungan plat ukuran 250 dikali 12 dengan baut tipe tumpuan diameter 25 seperti tergambar. Bila plat dari baja BJ37 dan baut dari baja BJ50, pembuatan lubang dengan bor atau ulir tidak pada bidang geser baut. Berapakah beban terfaktor PU yang dapat dipikul? Nah, ini gambarnya. Kalau yang bawah ini gambar yang aslinya, kalau ini gambar yang biasa, yang sangat praktis. Di bawah ini gambar asli yang bagus. Nah, ini jawabannya. Kita hitung dulu kuat geser plat. Dapat kuat geser plat 64.800 kilo. Ini rumusnya AG. Kemudian kuat putus plat sudah kita hitung 56.776 kilo. Ini kuat geser dihitung juga. Ini rumusnya FD kuat geser, hasilnya 9.187,5 kilo. Kemudian kuat geser tumpu plat. Nah, ini hasilnya kuat geser tumpu plat menggunakan rumus SI. RD juga dihitung sama dengan 19.980 kilo. Kemudian kekuatan sambungan. Nah, kekuatan sambungan ini 55,18 kilo. Kita lanjut. Ini contoh satu lagi, 3. Suatu sambungan plat ukuran 200 kali 10 menggunakan baut mutu tinggi HTB tipe friction atau geser
diameter 16 seperti tergambar permukaan bersih dan lubang standar atau pembuatan dengan bor bila plat dari baja BJ41. Berapakah beban terfaktor dari PU yang dapat dipikul? Nah, ini ada 3. Dia ada yang menggapit gitu, menggapit si sambungan ini. Nah, ini jawabannya. Kuat leleh dulu, kita hitung kuat leleh. Kuat lelehnya 45.000 kilo. Kemudian kuat putus plat. Ini hasilnya 43.356,23 kilo. Kuat geser friction baut mutu tinggi. Nah, ini hasilnya menggunakan FD 7,514,5 kg. Kemudian kekuatan sambungan kehitung juga. Ini PU tadi adalah 45.087 kg. Beban maksimum. Nah, ini beban maksimum PU 45 tadi, 45 kilo, kekuatan leleh plat yang memikulnya. Ini gambar-gambar detail sambungan C. Ini sambungan yang di sudut. Ini sambungan yang di sudut juga. Ini yang di atas ini. Ini contoh-contoh gambar-gambar sambungan detail-detail. Detail-detail atau elemen-elemen. Ini detail end plat joint. Ini plat joint. Ini stair koneksi yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kita menghadap ini itu detail end plat joint. Nah, ini split joint kolom. Ini untuk kolom yang sebelah kiri kita menghadap ke layar sebelah kiri. Kemudian plat share. Ini plat share, block share. Ini block share yang sebelah kanan. Ini baut untuk jepit. Ini bautnya ada 3 macam. Ada tembus, ada baut yang ini. Ada 3 macam. Kemudian end plate joint, plat joint. Ini nanti juga ada plat joint ini yang ininya ke beton. Ada juga nanti ada yang beton juga di luarnya beton, di dalamnya plat WF. Nah, ini adalah sambungan baut yang salah. Bapak temukan di Merasi. Di salah satu daerah Merasi. Ini untuk cuci tangan, untuk wudhu ini dia tidak menggunakan plat bohol. Kemudian bautnya ini terlalu panjang, ini tidak enak dilihat dan tidak kuat. Ini berapa kali numpuk. Yang ini, yang sebelah kiri ini 1, 2, 3, ada 3 sambungan. Ini melemahkan si balok utama ini dari besi utama. Nah, melemahkan. Ini apabila terjadi sesuatu hal. Ini yang juga bawah ini juga tampak samping dari yang kiri. The end. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.